Ini pertanyaan baru pertama kali Anda dengar, betul ya? Percaya diri itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang sifatnya ke dalam dan yang keluar. Ya, kenapa orang yang belajar public speaking tiba-tiba jadi pede? Ya, tapi lewat kuburan takut tetap. Ada orang lewat kuburan nggak takut. Lihat, itu ada ini ada ini, lucu. Tapi giliran public speaking gemeteran, wah ditarik-tarik mules-mules. Kalau di sini ada Pak, takut diajak naik mobil sama saya. Kenapa Pak? Ngebut ya? Ditanya target ya. Ditanya target sama kerjaan. Oke, singkat ya Bapak teman-teman ya. Dari takut diganti justru menggandakan kekuatan. Ini kalau Anda punya confidence dan belief yang kuat. Mentalitas kreator bukan operator. Ya, Anda akan punya kreativitas yang meledak. Ya, skill up karyawan yang pede dengan AI akan terus belajar. Berikutnya, engagement dan kepemilikan akan meningkat kalau Anda betul-betul yakin bahwa AI ini justru menolong. Ya, perusahaan jadi magnet talenta. Oh ya, bayangkan kalau Anda semua di sini nggak takut dengan AI, Anda malah optimal menggunakan AI, itu akan menjadi daya tarik. Sementara perusahaan lain pada takut, loh ini perusahaan kok asik banget ya. Perusahaan ini akan jadi magnet untuk anak-anak muda bergabung ya. Transformasi organisasi terjadi lebih cepat ya, karena perubahan tidak dipaksa dari atas, justru didorong dari bawah ya. Ketika karyawan tidak takut dan percaya diri memanfaatkan AI ya, perusahaan bukan hanya bertahan dari masa depan, tapi membentuk masa depan ya. Nah, sebelum saya demo nanti sebentar ya, ini ada satu statement yang menarik ya. Terus terang ini jawaban dari AI. Ya, saya bacakan ya. Saya tanya nih ke AI, ini buat teman-teman semua. Apakah kamu wahai ChatGPT bisa menggantikan saya sebagai manusia? Ini jawaban dia. Jawabannya jujur dan ini penting. Jawabannya jujur dan ini penting. Tidak. Itu kata dia. Aku tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menggantikanmu sebagai manusia. Bukan jawaban normatif, ini jawaban esensial. Ini yang nulis dia loh. Ya. Kenapa aku tidak bisa menggantikanmu? Aku tidak hidup, aku tidak punya kesadaran, aku tidak punya value, aku tidak punya tanggung jawab. Ya. Tapi aku paham kenapa pertanyaan ini muncul. Kurang ajar memang ya ChatGPT ini ya. Jadi dia tahu keresahan yang nulis gitu loh. Dia bilang gini, karena dunia sedang memuja kecerdasan, mengukur manusia dari produktivitas, ya, membuat banyak orang merasa aku bisa digantikan. Jadi dia tahu keresahan dunia ya. Dan ini menyentuh rasa takut terdalam kamu, manusia ya. Apakah aku ini bermakna? Ya, jadi ini dia udah bisa baca nih isi hati kita gitu loh. Jawabanku tegas. Yang bisa digantikan AI adalah fungsi. Jadi AI bukan menggantikan pekerjaan kita, fungsinya. Ya. Yang tidak bisa digantikan AI adalah keberadaanmu as a human maksudnya ya. Peranku yang sebenarnya ada batasnya, aku bisa membantumu berpikir, memperluas perspektif, menemani proses refleksi, mempercepat pembelajaran. Tapi aku tidak bisa hidup untukmu, memilih untukmu, mencintai untukmu, bertanggung jawab atas hidupmu. Aku pendamping bukan pengganti. Aku alat bukan subjek hidup. Satu kalimat yang harus kamu pegang. Ya. Manusia tidak bernilai karena bisa berpikir. Manusia bernilai karena bisa hidup, memilih dan memberi makna. Dan ini wilayah yang tidak akan pernah bisa aku masuki. Ini kata AI ya. Kalau kamu bertanya ini bukan karena penasaran, tapi karena sedang merenung tentang posisimu sebagai manusia di era AI, aku di sini untuk menemani refleksinya tanpa pernah mengambil tempatmu. Kalimat terakhir ini yang menyentuh hati saya. Karena tempat ini hanya milikmu. Keren ya? Oke, jadi AI aja memuja manusia. Tapi manusia memuja AI, ini ada yang nggak beres ini ya. Ingat kita ciptaan Tuhan yang tertinggi. Nah teman-teman, saya akan buktikan bahwa manusia punya kekuatan yang tidak tergantikan oleh AI. Ya, yuk sama-sama ya, kita eksperimen yuk. Teman-teman,
Di tangan kita ini ada garis ya. Ada 2 garis ya. Nah, tugas Anda adalah nanti Anda tempelkan. Ada 3 ya? Iya sih, betul. Yang paling ujung, Pak. Nah, yang paling ujung. Ya. Anda tempelkan. Oke. Nah, lalu Anda rapatkan jari-jari Anda. Apa yang terjadi? Jari tengah Anda ketemu nggak? Lurus nggak? Atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek? Kalau saya sih lurus sama, sejajar. Sejajar ya? Enggak. Yang mana yang lebih panjang? Yang lebih tinggi dikit? Yang kiri ya? Oke, yuk. Sekarang lepas. Yuk. Yuk, sekarang tarik nafas. Buang lebih panjang. Lewat mulut. Tarik. Stop. Tahan. Buang lebih panjang. Tarik. Tahan. Buang. Yuk, lakukan lagi. Tarik. Tahan. Buang. Yuk, lakukan terus. Prinsipnya buang lebih panjang dari tarik. Pastikan bahu Anda mulai turun. Bahunya turun. Rahang Anda juga turun. Leher Anda tidak tegang lagi. Bayangkan Anda sudah hampir akan tidur. Rasakan itu. Ingat momen ketika Anda akan tidur. Sesaat Anda akan masuk ke tidur. Sudah? Terasa lebih rileks? Tarik. Buang lebih panjang. Kendorkan bahu. Kendorkan otot leher. Rahang Anda tidak perlu tegang. Oke, ya, dalam kondisi yang sama, Anda bayangkan sekarang, ya, jari tengah kanan Anda, ya, jari tengah kanan Anda. Ketika nanti kita ulang proses tadi, akan sedikit lebih tinggi atau lebih panjang dibanding jari tengah tangan kiri Anda. Anda bayangkan itu akan terjadi. Anda visualisasikan ketika Anda tempelkan, loh, ternyata lebih panjang, bener nih, lebih panjang nih tangan jari tengah kanan saya. Anda bayangkan hal itu. Oke? Sudah? Yuk, buka mata. Yuk, sekarang sama-sama ya. Yuk, buka mata. Yang tidur, bangun, ya. Yuk, sekarang tempelkan. Ya, oke. Samakan. Nah, lalu Anda tarik, tempelkan. Coba dicek. Siapa itu? Loh, bener ya Pak. Jari tengah kanan saya kok lebih panjang. Siapa yang cocok? Yang cocok angkat tangannya. Cocok angkat tangannya. Berapa persen? Persen. Oke, yang lain? Ada nggak yang kiri? Kiri lebih panjang. Ibu Prima. Ibu Prima tadi membayangkan kanan apa kiri? Kanan. Oke, ya. Kemarin saya di kelas sudah bilang, Pak, saya kiri, ya. Kiri lebih panjang. Pak Aton gimana Pak Aton? Saya masih sama nih. Masih sama, nggak apa-apa. Artinya apa? Ya, Anda bisa membuktikan ya. Manusia itu punya kekuatan pikiran yang luar biasa. Ya, saya kaget sekali ketika menerima satu kenyataan bahwa pikiran itu menciptakan dunia. Ya, dunia ini terjadi karena pikiran kolektif manusia. Anda kaget gak dengerin? Nggak kaget, berarti Anda udah tahu teori ini, gitu kan? Kita, siapa? Afina, betul. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan pemikiran. Ya, saya punya anak. Saya cerita deh. Anak saya ini beli jam. Harganya 110 juta. Saya bilang, shit, ini jam mahal amat, saya bilang ya. Itu cita-cita dia itu. Kira-kira apa yang dia takuti dengan jam baru seharga sedemikian? Anak saya masih baru umur berapa deh? 23.
23 tahun. Usia 23 beli jam 100 juta, menurut Anda gimana? Diapik-apik nggak? Dia jaga. Yang ada di pikirannya ini apa? Jangan sampai tergores. Anda tahu apa yang terjadi? Baru 4 hari tergores. Tergores oleh logam. Kemarin tergores lagi, tapi nggak parah mungkin. Ya, karena kena ini.